Izin perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai materi deteksi fraud yang beranggota saya sendiri Dena Rahayu dengan NPM 154 dan Alivia Hairunisa dengan NPM 180. Nah, pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan mengenai definisi deteksi fraud. Nah, yang pertama itu ada definisi deteksi fraud. Akuntansi forensik adalah suatu disiplin yang mengintegrasikan keahlian dalam akuntansi dan audit dengan kemampuan investigasi, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dugaan kecurangan atau sengketa keuangan. Sebagai hasil akhirnya, proses ini seringkali berujung pada keputusan pengadilan. Dengan demikian, semua bentuk kecurangan dapat dideteksi sejak dini, sehingga kemungkinan identifikasi terhadap data kecurangan yang tidak akurat. Nah, ketika kecurangan atau fraud telah terjadi, peran akuntansi forensik adalah melakukan deteksi. Deteksi fraud dalam akuntansi forensik adalah proses yang digunakan untuk mendeteksi, menganalisis, dan mengungkapkan tindakan penipuan yang dilakukan dalam laporan keuangan, transaksi bisnis, atau perilaku tidak sah lainnya yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, seperti perusahaan, investor, atau pemerintah. Next. Nah, di sini ada kategori fraud dalam akuntansi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada financial statement fraud atau fraud laporan keuangan. Fraud laporan keuangan yaitu manipulasi laporan keuangan untuk menyesatkan penggunaan informasi. Contohnya seperti penggelembungan pendapatan, penundaan pencatatan biaya, dan pencatatan fiktif. Yang kedua itu ada misappropriation of asset atau penyalahgunaan aset. Yang penjelasannya itu pencurian atau penyalahgunaan aset perusahaan. Contohnya itu seperti penggelapan kas, penipuan, penjualan aset tanpa izin. Nah, yang ketiga itu ada corruption atau korupsi, di mana hal tersebut itu penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Contohnya seperti kasus suap, konflik kepentingan, dan lain-lain. Next. Nah, di sini ada teori dan model deteksi fraud. Sama terbagi menjadi 3 jenis juga. Yang pertama itu ada tekanan. Tekanan itu kebutuhan finansial, target kinerja, atau tekanan eksternal lainnya. Yang kedua itu ada kesempatan atau opportunity. Lemahnya sistem pengendalian internal yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan tersebut ya. Jadi adanya peluang gitu. Sehingga mereka tuh mampu melakukan kecurangan tersebut karena adanya peluang besar yang memungkinkan mereka untuk melakukannya. Nah, yang ketiga itu ada rasionalisasi yang dimana pembenaran moral oleh pihak untuk menutupi tindakan fraud. Jadi ada kayak orang ketiga atau secara mereka tuh diskusi dan sekongkol untuk menutupi kecurangan yang mereka lakukan. Nah, next. Di sini ada metode fraud terbagi menjadi 3 poin juga. Yang pertama itu ada pemeriksaan transaksi. Pemeriksaan transaksi yaitu analisis transaksi yang mencurigakan perbandingan dengan transaksi moral. Nah, yang kedua itu ada teknik data mining yang menggunakan software untuk menemukan pola tidak biasa dalam data finansial. Nah, yang ketiga itu ada analisis rasio keuangan yang mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam rasio-rasio akuntansi yang tidak wajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alivia. Nah,
Nah, selanjutnya itu ada keuntungan deteksi fraud. Nah, keuntungannya itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada menghindari kerugian finansial. Nah, ini tuh kerugian yang besar yang dapat ditimbulkan akibat fraud yang tidak terdeteksi. Nah, yang kedua itu ada reputasi perusahaan. Ini tuh kepercayaan publik dan stakeholders sangat tergantung pada integritas laporan keuangan. Nah, yang ketiga itu ada kepatuhan hukum. Nah, ini tuh menghindari sanksi hukum yang bisa merusak reputasi perusahaan. Nah, ini tuh di sini ada contoh kasus fraud yang ada di Indonesia. Nah, kelompok kita tuh ngambil dari PT Kimia Farma. Nah, kasusnya itu terjadi di tahun 2021. Nah, ini tuh melibatkan penipuan dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, apa sih latar belakang kasus ini? Nah, kasus ini tuh melibatkan oknum pegawai perusahaan yang melakukan manipulasi dalam pengadaan alat kesehatan seperti masker dan APD. APD itu alat pelindungan diri. Nah, yang seharusnya tuh itu tuh didistribusikan dalam penanggulangan COVID-19. Nah, yang kedua itu apa sih fraud yang ada di dalam kasus ini? Nah, oknum tersebut mengalihkan sebagian besar pengadaan barang kepada pihak ketiga yang tidak terverifikasi dan barang-barang tersebut dijual dengan harga lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, apa sih dampak dari kasus fraud ini? Nah, kejadian ini tuh merugikan banyak perusahaan ya teman-teman, pemerintah juga, nah dan masyarakat yang membutuhkan alat kesehatan tersebut juga sangat dirugikan ya. Nah, ini juga mencoreng citra perusahaan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap manajemen kimia farma. Nah, apa sih tindakan dalam kasus ini? Nah, setelah penyelidikan, beberapa eksekutif dan karyawan terlibat dalam kasus ini tuh dipecat dan dijerat hukum atas tindak pidana korupsi dan penipuan. Nah, kasus ini tuh menjadi contoh bagaimana dalam pengadaan barang dapat merugikan berbagai pihak dan merusak reputasi perusahaan besar di Indonesia. Nah, kesimpulannya, deteksi fraud merupakan langkah krusial untuk menjaga integritas dan keberlanjutan perusahaan. Penipuan yang tidak terdeteksi dapat menyebabkan kerugian finansial, merusak reputasi, dan menimbulkan masalah hukum. Nah, oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan berbagai metode deteksi seperti analisis transaksi, forensik data analis, dan audit investigatif. Nah, akuntansi forensik dan audit investigatif ini memiliki peran utama dalam mengidentifikasikan fraud melalui pemeriksaan mendalam terhadap laporan keuangan dan aktivitas perusahaan. Selain itu, sistem pengendalian internal yang kuat dan kesadaran anti fraud di kalangan karyawan juga sangat penting untuk mencegah penipuan. Secara keseluruhan, deteksi fraud bukan hanya tentang menemukan pelanggaran, tetapi juga mencegah sejak awal, menjaga transparansi, dan memastikan keberlanjutan perusahaan. Nah, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.